Nanti malam 20.30 di Pakansari, tim asuhan John Herdman akan bertarung dengan tim asuhan Kim Sang-sik. Indonesia versus Vietnam. Ini yang ditunggu-tunggu dan ini adalah ujian sebenarnya bagi Garuda kita. Setelah kita melewati 2 pertandingan melawan Kamboja, ada 5-1 di sana, dan Timur Leste dengan 3-0. Sekarang kita akan bertarung dengan tim yang belum kebobolan, yaitu Vietnam, setelah mereka menang 7-0 melawan Timur Leste dan dipaksa bermain 0-0 oleh Singapura. Dan ujian itu ada di lini depan, terutama bagi striker kita, striker muda yang sedang naik daun, Mitchell Baker. 4 gol, saat ini berada di puncak ya, daftar pencetak gol terbanyak, Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup. Dan Mitchell Baker pasti akan mendapatkan perhatian khusus di lini belakang Vietnam. Mereka pakai 3 dan 1 pemain mereka, Doan Van Hau, pasti akan ditugaskan oleh Kim Sang-sik untuk terus mengawasi pergerakan dari Mitchell Baker. Dia akan ditugaskan untuk bagaimana meredam, bagaimana Mitchell Baker ini yang punya naluri insting yang sangat bagus di dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Nah, menarik ya, pasti Mitchell Baker akan coba untuk memberikan perlawanan di sana untuk bisa menarik keluar pemain-pemain belakang Vietnam, akan membuka ruang bagi lini kedua Indonesia. Ya, tentunya di lini kedua kita tahu kita punya gelandang-gelandang yang bagus. Tom Hai, sang pemain yang sangat-sangat berpengaruh di tim Indonesia. 3 assist melawan Kamboja, 1 gol yang spektakuler, tendangan bebas melawan Timur Leste. Dan juga pasti selain Mitchell Baker, maka Tom Hai akan menjadi perhatian bagi pemain-pemain Vietnam. Kita tidak tahu apakah Kim Sang-sik akan memberikan tugas khusus kepada seorang pemain, ya, Nguyen Van Duc ya, atau Nguyen Van Vie yang akan mengawal. Itu kita tunggu saja. Tapi yang pasti untuk Mitchell Baker, karena dia orang yang punya persentase tertinggi dalam hal mencetak gol, akan diawasi oleh pemain-pemain belakang Vietnam, terutama Doan Van Hau. Tetapi kita punya keunggulan dengan 2 pemain yang berada di flank yang punya kecepatan. 2 pemain tersebut adalah Doni Tri Pamungkas dan Ragnar Oratmangun. Inilah kemampuan kita untuk bisa melakukan penetrasi, merobek pertahanan ya sisi kanan dari Vietnam, sehingga dari sinilah peluang-peluang itu saya pikir akan tercipta. Dan kita lihat ketika melawan Timur Leste kan pergerakan dari Doni Tri, memberikan umpan kepada Sain Patinama yang menghasilkan gol. Ragnar memberikan crossing yang sangat bagus, dihasilkan dengan baik oleh Mitchell Baker. Dan saya berharap bahwa sektor ini akan menjadi sektor yang paling penting, karena inti kekuatan kita ada di Doni Tri dan juga di Ragnar Oratmangun. Ketika John Herdman memainkan 3-4-3, sudah pasti akan mengembalikan lagi Rizky Ridho sebagai kapten ke-11 ditemani oleh Sandy Walsh di kanan dan Sain Patinama di kiri. Itu yang mengubah arah permainan kita ketika sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang Timur Leste, ketika dipaksa bermain imbang 0-0 di babak pertama. Dan John Herdman harus memainkan mereka karena seakan-akan kita agak frustrasi, padahal Timur Leste bermain dengan 10 pemain. Dan akhirnya Sain Patinama memecah kebuntuan itu sebelum ada gol dari Tom Hai dan juga dengan Mitchell Baker. Dengan kembalinya Ridho, Sain dan Sandy, saya yakin bahwa pertahanan kita akan sangat tangguh, sangat solid di belakang, dibantu dengan Mark Klok dan juga dengan Ivar Jenner yang menjaga kedalaman permainan. Itu akan lebih bagus. Maka Tom Hai akan bertugas sebagai pengumpan ya, mendistribusi bola ke depan, entah ke Mitchell Baker atau ke Ragnar atau ke Eliano Reinders. Maka ini menjadi tugas bagi Tom Hai, sang kreator, metronom yang ada di tengah, yang akan memegang kunci permainan bagi tim kesayangan kita. Kalau sudah bisa ditebak bahwa di tengah itu bahkan mungkin bisa ada dengan 5, kalau Eliano ditarik ke belakang ya, bermain agak di kanan, kemudian ada Doni di kiri, maka 3 yang ada di tengah itu ya sudah pasti ada Tom, ada Ivar dan juga dengan Mark Klok. Kemudian bisa saja dengan Ragnar lebih ke dalam bermain dengan 2 pemain depan, Ragnar bersama dengan Mitchell Baker. Itu opsi, tentunya fleksibilitas
yang terjadi ketika dengan 3-4-3 berubah dengan 3-5-2, sehingga kita sangat kuat di tengah. Nah, lini tengah Vietnam tidak begitu kuat, ya. Nguyen Quan Duc dan juga dengan Quang Hai tidak begitu oke kalau saya bisa melihat. Bahkan memungkinkan bagi kita kalau mengganggu, ya, konsentrasi yang agak sedikit memprovok Doan Van Hau yang agak temperamental, karena pemain ini kan kalau di pemain kita itu Justin Hutner, sang prank mana, mereka punya Doan Van Hau. Nah, pemain ini juga nggak bisa dicolek sedikit atau dia terganggu, pasti akan rusak ritme permainannya, dan ini menjadi salah satu keuntungan buat kita, ya. Tergantung dari bagaimana Michel Becker yang ada di depan untuk bisa melaksanakan tugas dia dan bisa membobol gawang dari Vietnam yang dikawal oleh Patrick Le Guan dari berdarah Vietnam dan Slovakia ini yang juga sudah dinaturalisasi. Oke teman-teman,